Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, netizen, subscriber, penggemar padepokan gaul yang budiman di mana berada, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kewilujengan, kesehatan, keberkahan, dan dimudahkan semua urusannya, dan diberi rezeki yang halal dan baik nyata, dapat dimanfaatkan di dunia, berkah sampai akhirat. Mudah-mudahan yang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang punya masalah dalam kehidupan, mudah-mudahan diangkat masalahnya dan diberi penyelesaian terbaik menurut Allah. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, kali ini kami mohon izin buat konten. Ini kejadian yang sangat dekat sama kita sebagai manusia. Berpijak dari inbox ke Facebook saya, banyak orang yang menyampaikan sama saya dan bertanya, zaman sekarang ini semakin banyak orang pintar, ini wabil khusus pintar secara agama, justru malah banyak kemaksiatan dan pelanggaran-pelanggaran, seolah-olah benar dan salah, hak dan batil itu sangat sulit dibedakan. Coba kita simak yang terjadi di sekitar kita, bahkan juga kadang sangat viral di dunia medsos, di mana suatu kelembagaan keagamaan justru di situ malah banyak pelanggaran, banyak kemaksiatan. Padahal seharusnya kelembagaan keagamaan itu justru harus mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala, justru malah harus paling jauh menjauhi daripada kemaksiatan dan berusaha sangat taat atas pemerintahnya. Tetapi fakta di lapangan saat ini justru banyak orang yang pandai, banyak orang yang alim, mereka terjebak, bahkan seolah hal-hal yang batil itu dianggap benar. Ini mengacu berpijak pada kisah yang sangat masyhur. Dahulu ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam di surga, jelas waktu itu Allah memerintahkan antar iblis dan malaikat untuk sujud menghormati, sujud melayani kepada Nabi Adam alaihissalam. Tetapi iblis tidak mau dan hanya malaikat yang mau. Kisah ini sangat masyhur, silakan disimak. Dan insya Allah tiap orang alim, apalagi yang hidup di lembaga pendidikan keagamaan, insya Allah hafal masalah ini, sangat masyhur. Tapi kenyataannya saat ini justru golongan manusia yang alim, tahu aturan secara teori, tapi kadang-kadang justru mereka yang getol melanggar dan melaksanakan daripada kemungkaran-kemungkaran. Ini sudah tersebar banyak. Kira-kira pada saat ini adakah suatu tata cara untuk meredam atau menghilangkan sifat-sifat iblis yang ada di diri kita manusia? Ada juga netizen yang inbox ke saya yang tanya, seseorang atau pribadi mereka menyampaikan pengalamannya kepada saya, rajin sholat, rajin ibadah puasa, dan rajin melaksanakan yang lain-lain. Tetapi ketika suatu saat terjebak dalam dunia kemaksiatan, tidak bisa menghindar dan masih melaksanakan. Ini padahal jelas Allah juga pernah berfirman yang artinya sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu bagaimana dengan sholatnya? Kok perbuatan keji dan mungkar masih berjalan? Perlu dicek dan dicek. Nah, kali ini berpijak pada kisah yang masuk dulu. Ada dua golongan gaib yang diperintah oleh Allah untuk
sujud hormat pada Nabi Adam alaihissalam. Iblis tidak mau dan iblis minta izin pada Allah agar diizinkan untuk mencari teman sebanyak-banyaknya dari anak turun Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah mengizinkan bagi anak turun Nabi Adam alaihissalam berupa manusia yang bisa kamu goda. Jelas, kalau begitu sampai sekarang pun peran iblis tidak pernah tinggal diam untuk menggoda terus sama anak turun Nabi Adam. Itulah sehingga sekarang ini banyak orang alim, banyak orang yang dikatakan secara dunia manusia yang dianggap tokoh masyarakat, tetapi secara perbuatan, secara kelakuan justru kadang-kadang masih tergelincir dengan godaan iblis. Kali ini akan kita cek saat ini adakah suatu kegiatan amaliyah yang kiranya sangat dimusuhi iblis, sangat dibenci oleh iblis. Kita cek secara diri kita manusia saja jauh-jauh. Ini akan saya cek, ini contoh iblis yang ada di manusia, contoh saja ini salah satunya. Kita simak bagaimana nanti kira-kira keterangannya mengenai perbuatan iblis untuk mencari teman sebanyak-banyak di neraka dari anak turun Nabi Adam. Saya minta bantuan Mas Hamid, sini Mas Hamid. Sini. Kita cek. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam. Sehat Mas Hamid? Alhamdulillah sehat. Tambah ganteng aja kamu. Ini udah punya anak, ini udah bujang lagi pemirsa. Sehat anaknya? Alhamdulillah. Lama tidak ketemu kita ya. Langsung dari sini Mas Hamid ya. Ada di sini loh. Nah, ini kita cek. Kira-kira karena aku juga pernah mendengar nasihat pemirsa bahwa iblis, setan, jin fasik itu mengalir pada tubuh manusia mengikuti aliran darah. Kira-kira adakah daripada goib fasik yang mengganggu anak turun Nabi Adam sehingga selalu untuk berbuat maksiat? Kita cek ini kira-kira adakah kitab di manusia. Ini saya cek punya Hamid selama ini yang mengganggu dalam amaliyah ikut beliau mana yang mengganggu sekarang bangkit. Kita cek. Ada apa? Ada apa? Los, silakan action. Soal kamu dulu. Tidak mau saya. Kenapa? Bukan tempat saya ini. Kenapa? Panas sekali. Tidak usah mengusik kehidupan saya dan teman-teman saya yang ada di dalam neraka ini. Terus? Saya mengetahui maksud kamu. Kamu ingin mengeluarkan saya dalam tubuh ini. Saya tidak mau. Wajarlah dulu. Tak tinggal minum. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ajar kamu. Saya tersiksa di sini. Kamu enak-enakan minum. Biar aja. Ada maksud tujuan apa kamu? Panas sekali di sini. Tempat apa ini? Saya tidak menyukainya. Bubarkan saja tempat ini. Bubarkan? Saya dengan iblis, teman-teman saya tidak suka dengan tempat ini. Awas saja, teman-teman saya silih berganti akan mengusik tempat kalian ini. Omel terus saya ngomong aja apa? Aku nggak perlu tanya, silakan sendiri. Buat apa saya ngomong sendiri, pecah sendiri? Sudah, apa maksud kamu? Saya panas sekali di sini. Ini biar kamu tidak kepanasan. Kamu jawab jujur pertanyaan saya. Kamu kalau bohong, ya akan kepanasan sakiti. Mana ada golongan iblis? Kamu suruh menjawab jujur. Tidak mau saya. Ya kalau tidak mau ya sakit selamanya. Wallah. Makanya saya minta aja jawab pertanyaan jujur. Apa harus kamu gak disakiti? Iya, lepaskan dulu. Saya akan menjawab jujur. Kalau jujur dilepas, biar sakit. Kalau dia bohong diajar. Wallah.
Ah, Nah, kurang ajar. Tempat apa di sini? ini tak Golongan suguhi lah. iblis suruh jujur. Suguhan kamu paling suka, kamu suka no depan kamu bu Allah. Nah, dan minum dulu. Saya kasih sama kamu kan? Sangat jahat sekali. Diajak enak udah mau. Tidak usah menawari saya berbuat enak. Saya itu yang mengajak manusia berbuat hal yang enak-enak. Ya, itu suguhi dulu sudah dinikmati dulu. Ada apa? Nikmat ya? Biasa saja. Mau lebih enak? Ya. Muncul, tuh, silakan diminum. Dari mana itu? Ini darah manusia. Wih. Manusia mana? Manusia-manusia yang sudah menjadi jatah saya. Gitu. Bukan golongan malaikat yang memberi, tapi Tuhan saya yang memberi. Kalau kamu bohong, saya kata lagi. Kamu golongan apa? Saya golongan iblis. Tinggal di mana selama ini? Tidak usah kamu tanyakan. Loh. Saya selama ini tinggal jasad raga ini. Sudah lama saya. Sudah puluhan tahun. Puluhan tahun? Bisa kamu cerita bagaimana kamu tinggal tubuhnya Mas Hamid ini? Mudah saja. Saya akan melihat manusia. Aku tanya bagaimana. Ingin saya bantu. Disitulah saya melihat anak ini. Agar apa yang dia inginkan itu bisa tercapai. Dan apa yang diinginkan itu bisa terwujud secara nyata. Dalam hal apa? Banyak. Nafsu anak ini dulu itu sangat banyak sekali. Contohnya terutama apa? Dalam hal saat melihat perempuan. Disitulah titik anak buah saya masuk. Yang paling kecil saja masuk. Terus? Disitulah semakin anak ini meronta-ronta. Di dalam dirinya tidak bisa terkontrol nafsunya. Disitulah sekalian saya masuk. Terus? Disitulah saya membantu. Apa yang diinginkan. Uang. Walaupun uang itu didapat dari dia berbohong. Judi. Terus? Yang saya suka ya wanita. Apalagi saya melihat anak ini di dalam ibadahnya. Terus? Ibadah dalam hal meminta sesuatu. Jika tidak ya tidak. Disitulah saya semakin suka dalam jasad ini. Disitulah saya semakin besar. Semakin bertanduk. Dan semakin masuk ke dalam di dalam. Paling bawah. Gitu. Jadi intinya kamu tubuhnya Mas udah lama sekali. Bertahun-tahun. Waktu itu membantu Mas Hamid ketika butuh sesuatu, kamu mau mewujudkan gitu. Lo emang bisa ya mewujudkan permintaan orang? Ya bisa. Ya benar. Contohnya apa? Jika dari golongan iblis sudah masuk dalam raga manusia, dalam tubuh manusia, tanpa sepengetahuan dari orang yang dimasuki dari golongan saya, dari golongan kami pun juga bisa membantu. Contohnya apa? Dalam hal pekerjaan. Walaupun di dalam dunia, contohnya anak ini saja, anak ini sangat bodoh sekali dalam hal pengetahuan. Tetapi apa yang dia inginkan dalam hal pekerjaan, dalam hal wanita, apapun itu semuanya kami bisa mewujudkannya. Dan dari orang ini baru menyadarinya ketika apa yang diamalkan sambung sampai ke atas dan saya tidak menyukainya. Nah, masalah itu nanti kita bahas. Ini masalah kamu mengatakan bisa membantu mewujudkan apa orang inginkan. Berapa umur kamu? Iblis. Saya masih muda. Berapa? 2000 tahun. 2000 tahun dunia manusia itu ya. Nah, sebelum menempat jasadnya Mas Hamid, kamu pulang kemana aja? Di dalam tubuh manusia juga. Oh gitu. Orangnya kemana sekarang dulu? Mati sudah. Mati, itu kamu cari masalah lain gitu? Sudah menjadi budak saya di kerajaan saya sana. Oh gitu.
Gini, memang gini, Mbah Tambah panggil Mas ya, masih muda kamu. Ya. Dan Mas ben ketok ganteng gagah. Tuh rokok muncul sampai merokok ayo. Nah, gini. Ya. Aku sebagai manusia, anak turun Nabi Adam alaihissalam, pernah mendapat cerita dulu ketika mbah saya Nabi Adam alaihissalam disisir oleh Allah di surga sana, itu antara malaikat sama iblis suruh sujud hormat, ya maunya malaikat, dengan iblis nggak mau. Nah, kan gitu, bahkan minta izin sama Allah untuk mengganggu anak turun Nabi Adam alaihissalam. Kamu tahu kisah itu? Saya jelas mengetahui. Nah, ini kenyataannya di zaman sekarang ini, kami manusia ini, itu memang kelihatannya banyak pelaku-pelaku manusia yang melanggar norma agama. Nah, sejauh mana peran kamu banyak manusia yang melanggar aturan agama? Boleh cerita? Bukan hanya saya saja, tapi peran dari golongan iblis yang sudah menyebar di kalangan seantero dunia ini. Kami senang bekerja di dalam tubuh manusia, yang dimana manusia itu diunggul-unggulkan manusia yang lainnya, terutama dalam hal ibadahnya, agamanya, keilmuannya, pengetahuan yang dia miliki dari mempelajari kitab-kitab. Disitulah golongan kami lebih suka untuk menggoda orang-orang seperti itu di zaman sekarang. Karena apa? Karena nanti orang-orang seperti itu sudah termasuk salah satu dari golongan-golongan manusia yang munafik, di mana mereka hanya mencari kekayaan di dalam keilmuan yang dia miliki, agama yang dia pelajari. Disitulah golongan kami sudah menyebar ke kalangan dunia ini, termasuk di Nusantara ini. Orang-orang yang dikatakan bahwa orang itu adalah seorang ulama, orang itu seorang kiai, dihormati banyak orang, beribu-ribu orang mendatangi tempat itu. Tetapi kenyataan yang sebenarnya di dalam hatinya yang paling dalam itu hanya dunia saja, dan itu sudah banyak. Disitulah peran kami bekerja, entah itu membuat iman yang sebelumnya dia pelajari hanyalah untuk mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dari golongan kami bekerja di dalam tubuh manusia, membelokkan apa yang menjadi niat utamanya. Ya sudah, manusia kan menyukai dunia. Apa yang diinginkan di dunia saja kami berikan semuanya. Hingga dari apa yang sudah diinginkan sudah tercapai. Disitulah titik kelemahan manusia, bisa kami apa-apakan semuanya. Mudah, agamanya kami belok-belokkan. Menjadi tameng utamanya untuk mencari nafsu yang ada dalam dirinya sendiri. Kamu kalau mau ya bener loh kamu. Jangan sembarangan loh. Ya, kenapa? Memang kenyataannya seperti itu. Kamu kan menyuruh saya menjawab dengan jujur. Ya enggak apa-apa, sampaikan. Memang kenyataannya saat ini seperti itu. Loh. Banyak orang-orang yang dipercaya, entah itu pemerintah, entah itu di lembaga-lembaga tertentu, bahwa orang ini adalah amanah. Nyatanya tidak. Banyak juga golongan kami yang ada dalam tubuhnya. Kembali ke awal lagi, manusia itu lebih suka menyukai dunia. Dan dari situlah iman manusia semakin terkikis, dan semakin hilang. Disitulah kami akan mengajak orang itu ke dunia kami selanjutnya. Memang kenyataannya di hadapan yang kita alami saat ini, banyak orang ya secara dohir juga rajin sholat, rajin ibadah, bahkan juga kadang pernah ke Mekah sana bolak-balik, haji bolak-balik itu, di lapangan begitu juga kemaksiatan, misalnya minimal tadi nggak amanah, bermaksiat, itu berarti ada peran golongan kamu di situ. Iya jelas. Loh. Ada peran saya di dalam tubuh manusia-manusia seperti itu. Kami golongan iblis melihat manusia yang seperti itu seperti mayat hidup saja. Ya benar kamu kalau ngomong. Dia menjalankan sholat, ibadah juga dia lakukan. Pergi haji juga dia lakukan. Tetapi di dalam hatinya tidak ada sedikit pun yang ada dalam hatinya. Itu sudah tapi mereka juga mengatakan masakan perintah Allah toh, rajin sholat. Ya itu kan hanya kata-katanya saja. Tetapi di mata saya, orang itu seperti mayat hidup yang mudah kami kelabuhi dan mudah kami gerakkan apa yang ada dalam jasadnya.
mereka itu sudah semuanya dijalankan. Tetapi jika di dalam hatinya tidak ada Allah, saat dia melakukan apapun yang ada dalam ibadahnya, ya sama saja. Walaupun orang itu beribadah 100.000 tahun, jika dia masih hidup, ya sama saja seperti mayat hidup saja. Tidak ada artinya apa-apa. Baru dengar istilah mayat hidup aku sekarang ini. Minum dulu, rokok dulu. Mas Iblis, kamu puluhan tahun tinggal punya Hamid, baru ketahuan sekarang ya? Ya baru-baru ini saja saya merasa panasan. Kenapa? Gagal tak marah kemarin? Tidak enak di dalam jasad ini. Gagal tak marah kemarin? Nah ini cerita masalah kehidupan nyata, peran iblis daripada kehidupan manusia sekarang ini. Loh, sekarang ini kan bahkan ini ya, Astagfirullahaladzim, di Nusantara juga banyak berkembang namanya lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Yang notabene mereka mengajarkan tata cara untuk mendekati diri pada Allah. Ya, banyak baunya megah-megah itu. Ya, banyak juga di situ ada alim-alim mengajarkan tata cara, istilahnya ilmu agama lah. Nah, apa yang kamu bisa sampaikan kepada kami soal itu? Cerita. Jika kamu mengetahui, ya, dan jika kamu ingin tahu, ceritakan. Tanyakan saja. Entah itu apa yang kamu lihat, bangunan besar yang dimana di situ ada orang-orang banyak belajar di situ tentang agama. Tanya saja mereka, bagaimana apa yang kamu ajarkan kepada saya, supaya saya lebih dekat. Contohnya saja sholat. Gimana caranya saya untuk fokus, untuk mengingat Allah? Pasti mereka tidak akan bisa menjawab. Itu salah satunya. Dan disitulah titik lemah golongan manusia untuk kami masuki di dalam tempat-tempat itu. Tempat-tempat yang dimana orang ingin kembali kepada Allah yang cara benar, memiliki pengetahuan yang benar, belajar agama yang benar. Tetapi jika yang mengajarkan itu tidak ada amalia yang ada sambungannya sampai ke sana, ya percuma saja. Walaupun murid-muridnya yang dianggap dunia manusia itu banyak, berjuta-juta, tetapi yang diajarkan itu sama halnya batang kayu yang tidak bisa tersambung. Disitulah mereka tidak ada artinya apa-apa yang dia pelajari. Mereka hanya kodam-kodam dari golongan iblis lah yang masuk dalam tubuhnya, kemudian membelokkan, menyalahgunakan apa yang dia pelajari. Loh, mereka betul-betul belajar loh, jenjang sampai sekian tahun, ada hafalan, ada pembelajaran bahwa ini syarat rukunnya, kalau begini harus begini, itu kan betul itu. Ya benar. Ya terus. Secara syariat itu memang benar yang diajarkan. Ya terus. Tetapi yang ada di dalam rohaninya itu kosong besar. Banyak orang-orang yang mengatakan, saya belajar ingin mendekatkan sama Sang Maha Kuasa. Tetapi kenyataannya apa? Mereka belajar menuntut ilmu di dalam lembaga di suatu tempat yang sangat besar-besar itu. Hanya ingin kehidupannya enak. Sudah itu titik. Kamu tahu dari hanya mana? Sedikit sekali orang yang benar-benar ingin mendekatkan diri. Kamu tahu dari mana itu? Kalau ya saya tahu. Walaupun saya tidak melalang buana ke tempat-tempat seperti itu. Tetapi golongan iblis itu mempunyai banyak cara dan mempunyai teman-teman banyak. Sering mengobrol. Sering bagaimana tempat ini. Bagaimana untuk mengelabui orang ini. Dari golongan kami juga berkumpul seperti kalian ini untuk menjerumuskan manusia kami. Saya rapat juga ya dengan iblis kalau begitu ya. Ya kamu kira yang bisa ngopi, bisa ngerokok itu hanya manusia saja. Golongan kami juga seperti itu. Wow, silakan ngopi sama ngerokok. Baru tahu saya kalau iblis juga suka rapat ngobrol, ngerumpi juga ya, ngerumpi ngobrol gitu juga sering juga. Ya jelas. Terus ini, itu kan gerakan di alam kamu belokkan bentuk wujud nyata manusia yang sudah terperangkap pada iblis apa, coba lihat cerita. Saat-saat ini yang bisa dilihat secara mata manusia, mereka yang mengatakan sudah pintar agama sebagai seorang ulama, sebagai seorang kiai. Tetapi apa yang keluar dari mulutnya itu adalah hanya kata-kata yang bisa menimbulkan fitnah, menimbulkan huru-hara, mengajak umat-umatnya untuk bertengkar pada orang-orang yang tidak
sama dengan koridor mereka. Itu yang bisa dilihat sekarang. Banyak orang-orang yang dikatakan kiai, tetapi mulutnya bisa menimbulkan huru-hara, bisa membuat manusia yang sebelumnya tidak tahu apa-apa itu di dalam hatinya membara dari golongan kami untuk menyerbu organisasi yang lainnya. Astagfirullahaladzim. Berarti kamu kenyang dong makan seperti itu? Ya, gemuk. Sangat kenyang sekali. Itu dari golongan alim. Itu dari golongan penguasa, misalnya dikasih amanah oleh rakyat. Apa bentuknya, kejadian faktanya? Sudah tidak usah ditanyakan lagi kalau itu. No. Di Nusantara ini sudah banyak manusia yang kamu katakan tadi. Dipercaya manusia yang lainnya. Dipercaya oleh rakyat. Tetapi kenyataannya apa? Mereka hanya ingin memikirkan dirinya sendiri saja. Ingin memperkaya dirinya saja. Tetapi tidak bisa amanah dari apa yang telah diamanahkan. Gitu. Korupsi. Loh, mereka juga menyelewengkan apa yang menjadi harta yang tidak menjadi hak miliknya. Itu banyak sekali saat-saat ini. Gitu ya. Loh, mereka orang-orang pandai semua loh itu. Justru itulah kepandaian mereka itu kami arahkan supaya kepandaiannya itu diselewengkan ke dunia kami. Astaga. Suruh siapa? Mereka tidak mempunyai iman yang kuat. Loh, mereka sudah sering bilang punya iman yang kuat, memperkuat iman loh. Alah, palsu semuanya apa yang dia katakan. Kalau aku mendengar di medsos itu, kita kuatkan iman, kita berjuang demi ini, demi ini. Alah, busuk semuanya apa yang dia katakan. Kamu kalau ngomong. Kayak itu mereka mengucapkan seperti itu kan. Hanya ingin mendapatkan simpatisan orang yang mendengarnya. Bahwa orang yang mendengarnya itu menganggap, oh bahwa orang ini sejalur dengan agama saya. Sepaham dengan agama saya. Apa yang ada dalam agama saya itu sama dengan yang dikatakan orang ini. Berarti orang ini bagus, orang ini baik, orang ini alim. Tapi kenyataannya tidak. Itu hanyalah kata-kata manis saja yang dilontarkan. Astagfirullahaladzim. Apalagi nanti saat ini, setiap hari, setiap detik, golongan-golongan iblis itu bermunculan dari perbuatan manusia yang dimana manusia itu tidak menyadarinya. Ini kata-kata Anda mengatakan golongan iblis baru bermunculan dari perbuatan manusia. Bisa cerita macam mana perbuatannya kok bisa muncul iblis itu? Saat ini kamu tahulah di Nusantara ini mau mendekati masa-masa apa. Disitulah golongan kami setiap hari, setiap detik, setiap menit itu bermunculan dengan perbuatan-perbuatan manusia. Contohnya apa? Apa yang kalian gunakan? Ini. Itu juga bisa menyebabkan golongan kami itu lahir. Loh, tanpa orang itu menyadarinya. Loh, bukannya jari-jari yang dia gunakan di alat itu. Yang bisa membuat hati orang terluka. Yang bisa memancing orang itu tersulut emosinya. Disitulah golongan kami akan muncul dan lahir. Loh, bukannya iblis terbuat dari api neraka? Ya, itu kan dulu. Itu pun juga golongan-golongan pasti akan bermunculan kekuatan lebih tinggi. Tapi masa-masa sekarang tidak perlu memakai api dari neraka. Cukup dari perbuatan manusia yang dimana manusia itu tidak menyadari saja. Golongan kami bisa lahir. Mudah sekarang. Golongan kami itu lebih banyak bermunculan daripada golongan cahaya. Baru tahu saya. Tidak, bohong. Kamu sudah mengetahui. Aku baru tahu dari kamu gitu maksud saya. Pelondo. Mudah dulu, Mas I. Kamu puluhan tahun punya Mas Hamid, maka anak kok tak ketake wong gara-gara kowe nek ngono. Ya, itu salah satu faktor saya. Ya, sudah enggak apa-apa. Terus sudah, gini. Panas sekali saya. Loh, kalau kamu bohong ya panas otomatis. Ya, tanpa saya berbohong. Energi saya yang ada di sini dan energi yang ada di dalam tubuh golongan iblis itu bertolak belakang. Ya makanya itu, hukum Mas, tolong jangan diganggu. Biar sama saya dulu, tolong jangan sakiti. Nanti kalau pulang biar pulang kan tempat. Terus ini. Pulang kemana? Saya kan tempatnya di sini. Oke. Terus gini Mas,
ini aku manusia juga, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan saya. Juga dapat pelajaran bahwa Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah menyembah pada Allah kan gitu. Jadi saya juga pernah mendapat nasihat bahwa aslinya manusia itu bukan di dunia ini tinggalnya, tapi di surga sana kan gitu. Ya. Tapi gara-gara bujuk rayu golongan sampean lah, maka banyak manusia yang tergelincir seperti tadi gitu kan. Nah, saat ini, tapi yang jelas Allah kan juga punya tugas buat manusia agar dia kembali ke surga juga kan Ya, gitu, Matis. saya mengetahui. Untuk sampai ke sana kan harus selamat dari golongan Anda. Berapa banyak yang tadi Mas katakan, ada yang mereka belajar dengan diri pada ilmu-ilmu, tapi kenyataannya mereka masih bisa kamu tipu daya kan gitu. Bahkan banyak sekali kan. Banyak sekali. Pertanyaan kamu. Menurut kamu loh Mas, ya kan banyak sekali. Nah saat ini, tapi yang jelas tugas manusia untuk beribadah pada Allah tetap harus berjalan, nggak berhenti. Nah, ya pasti itu. Ya kalau tidak, ya otomatis itu sudah masuk dalam jalur kami. Nah, aku mau tanya saat ini. Nah, kalau Mas katakan tadi banyak manusia yang tak benar beribadah pada Allah, tapi bisa kamu selewengkan, bisa kamu ganggu saat ini. Coba kamu ceritakan, adakah golongan manusia yang belajar mendekatkan diri pada Allah, terus kamu mengganggunya? Bisa cerita? Itu juga ada. Ya ceritakan. Dan itu juga banyak. Dan di mana jika golongan kami berhasil mengganggu manusia, yang di mana mereka saat ini belajar untuk benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadiah kami lebih besar. Dan itu ada banyak, tapi masih tersembunyi. Banyak orang yang tidak mengetahui. Nah, orang belum tahu. Kamu kan udah tahu, ceritakan yang macam mana gitu loh. Saya tidak mau menyebutkan manusia yang benar-benar apa yang dia pelajari itu tersambung. Dan apa yang dia pelajari itu benar-benar cara untuk mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya saya tidak mau menyebutkan, itu bukan tugas saya. Kamu seenaknya saja bertanya seperti itu. Aku kan cerita. Kamu kan punya Mas Hamid, cerita pengalaman. Kalau dulu kamu suka rela dengan enak hati mengajak Mas Hamid maksiat yang macam-macam, sekarang nggak bisa lagi, kenapa? Ceritakan. Yang paling gampang. Dan jika orang-orang mengetahui pembicaraan kita, yang paling gampang dilihat, walaupun orang itu tidak percaya, bahkan orang itu akan memusuhi kalian, ya itu terserah mereka. Tetapi yang mudah dilihat dan gampang untuk bakalan, oh ini yang benar. Ya, apa yang kalian tadi lakukan saja. Apa itu? Ya tadi berkumpul bersama-sama, membaca surat-surat. Disitulah jika orang memahami, itulah tempatnya. Kamu kok tahu dari mana? Ya saya jelas mengetahui. Saya ini golongan iblis. Amalah yang mana yang benar dan amalah mana yang benar. Yang salah tetapi dikatakan benar. Golongan kami melihatnya. Tetapi jika kamu ingin mengetahui, ya tadilah yang kalian pelajari. Tadi apa itu? Ya, tadi apa? Kamu kan lama di tubuhnya Mas ini, ceritakan apa menurut Mas ini selama ini. Jika kamu terbelenggu, cerita. Tidak mau saya. Ayo, gue tidak mau. Sakit loh. Ayo. Loh. Tidak mau saya. Masih nggak mau? Loh, cerita pengalaman kamu, bilang mau cerita kok. Ayo ceritakan. Amalia yang dia pelajari saat ini. Itulah yang menyebabkan dari golongan kami itu semakin terangkat di dalam tubuh orang ini. Di mana amalia yang dipelajari orang ini sudah tersambung sampai Rasulullah sampai ke atas sana. Disitulah amalia yang benar. Amalia yang benar-benar mengajak manusia untuk belajar lebih dekat kepada Sang Maha Kuasa. Termasuk kalian-kalian ini. Udah sembarangan kamu. Saya tidak sembarangan. Saya sudah menjawab jujur. Kamu katakan sembarangan. Apa mau kamu? Aku kan tanya yang kamu alami tubuh Mas Hamid saja, bukan tubuh kami. Ya, tubuh saya tidak usah kamu pertanyakan. Kamu toh juga tidak bisa melihat. Tetapi dampak yang saya rasakan ketika dari orang ini membaca amalan amalia tubuh kami seperti terpotong-potong, seperti disusuk dari api.
panas-panas semuanya. Tetapi berbeda terbalik dengan apa yang dilakukan dahulu kala. Saya lebih nyaman. Saya lebih gembira. Kekuatan saya semakin besar. Berbeda dengan Amalia yang dipelajari saat ini. Maka saat ini tugas saya ya mengganggu anak ini supaya ya setidaknya melupakan. Setidaknya sedikit demi sedikit saya arahkan tidak beribadah. Entah itu beribadah di waktu subuh. Saya buat tidak sholat, mengkodok. Kan? Kemudian tidak membaca amalan yang seharusnya dibaca setiap hari. Saya sedikit demi sedikit. Walaupun tidak semuanya orang ini dijalankan. Tetapi saya setidaknya bisa melakukan walaupun beberapa hari ini. Jadi yang jelas peran Mas Iblis itu punya Hamid ini udah lama sekali. Dulu bantu ketika masih banyak maksiat itu ya. Sebenarnya yang kalian keluarkan, dikeluarkan anak kecil. Kemarin itu anak buah saya. Terus saat ini kamu melemah karena Mas ini mengalami suatu amaliyah besar seperti yang kami dijari di sini begitu. Ya, benar sekali. Kamu mesti marah dong kalau gitu. Tidak suka saya. Kenapa nggak suka? Saya akan bekerja dengan cara berjuta-juta saya dari mbak saya. Jadi masih ganggu terus kalau begitu. Ya, jelas. Astagfirullahaladzim. Peran sampean begitu ya. Ini menurut pengalaman Mas Iblis, antara menggoda dengan yang ada seperti Mas Hamid ini dengan orang di luar sana, gampang mana menggodanya? Mbak ceritakan. Ya gampang orang yang ada di sana. Setidaknya saya menggoda orang yang ada di sana, di luaran sana, yang tidak terikat dengan amalia yang dijalankan orang-orang yang ada di sini ataupun anak ini. Mereka tidak mempunyai tameng apapun di dalam hatinya. Mereka banyak tidak mempunyai keimanan di dalam hatinya. Disitulah kami lebih gampang untuk menyusup, membuat, menggerakkan jasad manusia itu. Seperti dari kelakuan kami. Tetapi dari seperti kalian-kalian ini ataupun orang ini. Kalian-kalian ini kan mempunyai iman, belajar, dan kalian juga dibimbing dari seseorang guru. Disitulah kami lebih susah untuk menggoda kalian. Karena kalian itu banyak jika mengalami masalah. Itu pasti kembalinya ke Allah. Itu kan yang kalian pelajari. Disitulah titik kelemahan kami lebih sulit. Gitu. Jadi itu. Dan kalian mempunyai cara-cara untuk mengalahkan kami. Entah itu dengan bantuan dari golongan cahaya. Masuk dari benda-benda di depan ini. Yang dipakai orang ini juga. Itu juga mengganggu dari golongan kami jika mau bekerja dalam tubuh manusia. Begitu. Itu sisi goibnya. Sekarang bentuk jasad Mas Hamid bagi manusia ini, coba ceritakan antara dulu sebelum amalia, sekarang dari amalia, perubahan apa yang dialami Mas Hamid ini? Coba ceritakan. Perubahan tentang jasad manusia. Apa yang kamu maksud? Tentang pekerjaan, perbuatannya tentang dia perbuatan lah. Ataupun apa? Perbuatan? Ya tentang perbuatan itu ya berbanding terbalik dengan yang mereka ataupun orang ini jalani pada zaman dahulu. Dulu kayak apa? Sekarang kayak apa? Dulu itu jika kamu bisa melihat warna itu sangat gelap sekali. Tapi sekarang dengan amalia yang kalian jalankan, golongan kami itu tidak bisa berbuat apa yang dulu saya lakukan. Ya dulu kelakuannya Mas Hamid apa sebelum ikut amalia? Contohnya saja, sebelum amalia orang ini itu suka, pasti yang dilihat itu pasti harus didapatkan. Setelah berzina, terus terlihat enak-enak ataupun berbohong, setelah berjudi, dari golongan kami itu bisa mengambilkan semuanya. Tetapi sekarang apa yang dulu pernah dilakukan itu dilupakan semuanya, kan kurang ajar. Oh gitu, ada perubahan ya. Dulu nggak pernah, sekarang sholat gitu. Yang saat ini saya bekerja dalam tubuh orang ini, ya tidak seperti itu caranya. Itu berarti golongan kami bodoh. Jadi kamu masih menggunakan terus kalau begitu ya? Kami mengganggunya
Ya melalui apa yang kalian pelajari. Apa yang kalian lakukan. Sekarang gimana cara kamu menggoda setelah ikut Amalia? Apa? Banyak caranya. Contohnya? Contoh apa yang kamu maksud dulu? Yang kamu lakukan apa setelah ini masuk Amalia? Apa yang kamu kerjakan? Kan beda dengan dulu. Sholat. Saya itu lebih mengganggu dalam hal sholatnya orang ini. Contohnya, saya buat saja apa yang dia mainkan itu lebih menarik daripada sholat. Oh gitu. Terus? Apa yang menjadi kegiatannya sehari-hari. Itulah lebih kami sibukkan daripada kewajiban yang harus dijalankan. Jika dia sudah terlalu asik dengan apa yang dilakukan di dunianya, disitulah apa yang menjadi kewajibannya itu pasti akan terlupakan. Oh begitu. Akan terbengkalai. Semakin demi waktu akan semakin diulur-ulur. Termasuk juga jamaah zikiran, akhirnya malah juga kamu juga bekerja. Ya itu saya membuat pikiran orang ini itu kemana-mana. Sehingga apa yang sudah menjadi kegiatan sehari-harinya. Oke. Oh gitu. Ya, terima kasih Mas I. Minum dulu Mas I. Saya pun juga waktu masuk tempat ini itu selalu kepanasan. Disitulah kami tidak menyukainya. Bagaimana saya supaya tidak masuk di tempat ini? Ya saya kuda terus menerus. Mas ini panas. Mau ada kipas anginnya gitu loh. Itu kan kamu yang merasakan. Saya tidak seperti itu. Beda. Tutup kamu. Nah sekarang kamu sekarang mau tubuh ini udah dialog sama saya. Kamu tahu nggak sekarang udah di alam gaib? Udah di alam gaib? Saya mengetahui. Terus kenapa? Tidak usah macam-macam dengan saya yang sudah nyaman dalam tubuh ini. Nah ini teman saya, selaku manusia juga saling membantu. Gimana menurut sampean? Saya tidak maksa. Ini juga sudah saya anggap teman saya. Kamu kan golongan gaib. Dan ini manusia sama manusia saling membantu, saya saling menguatkan. Selama ini kamu yang membuat dia agak malas jamaah kalau begitu. Enak-enaknya saja. Tengah-tengahnya saja. Tadi kamu katakan ada amalia diamalkan Mas Hamid yang misi tersambung dengan Rasulullah, otomatis insya Allah mengabulkan apa yang kami doakan atau minta, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Tidak usah mengucap apa-apa kamu. Saya minta ya Allah, apa yang diambil dari kami sekarang keluar semua, keluarkan semua. Yang kamu ambil dari Mas Hamid, dari anak istrinya, dari kami semua ini, keluarkan semua. Keluarkan semua. Sallallahu alaihi Muhammad, terputus kamu. Jangan semuanya. Keluarkan semua. Perintahin. Keluarkan semua. Yang kamu ambil dari Mas Hamid, dari saya, dari teman-teman saya, dari keluarganya, keluarkan semua. Sallallahu. Kalau soal Mas. Keluarkan semua. Keluarkan semua. Sekarang kamu perintah dari stempel perintah masuk. Kita bisa melawan perintah. Mana kekuatan saya? Ya ini kekuatan kamu, kekuatan kamu punya pulih, tapi hanya untuk melaksanakan perintah saya dan izin. Kuat lagi kamu. Kamu melawan tambah hancur. Sekarang ambil semua teman kamu semua dengan Hamid yang di anak di sana. Ambil semua, panggil semua. Kamu curang sekali. Loh kok curang? Nanya kamu juga punya teknik juga. Strategi kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Ambil semua yang istrinya sana, yang di orang tua juga itu. Semuanya. Sallallahu alaihi. Kalau telurmu, anak-anakmu, kotor-kotor kamu, yang di anaknya Mas kami, di istrinya, di kami semua, panggil semua. Semuanya ke sini. Kumpul jadi satu. Sallallahu. Sudah semuanya. Sudah semuanya yang kami bawa, keluar semua. Lepas semua. Keluarkan semua. Nah, masih nyuri-nyuri kamu.
Makan semua. Sedikit saja, masa tidak boleh? Tidak boleh, tetap. Apa hak kamu? Nah, sekarang ya jadi hak kamu. Ya jadi hak kamu selain kami, ya. Ini tak kasih contoh kamu. Orang-orang nyerang sini sekarang jadi hak kamu solo. Itu diambil semua. Nah, tuh. Diambil semua. Golongan-golongan kamu bentuk manusia atau banyak toh? Ya itu gantinya, coy. Ambil. Kan teman kamu juga itu kan? Teman saya. Iya. Untuk manusia. Ambil, itu gantinya. Nah, semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang di dalamnya sudah banyak gerakan dari golongan kami semuanya. Ada di sini semuanya. Kurang banyak itu. Yang di Kudus ini kan juga banyak. Itu? Ya banyak sekali. Itu ambil jadi hak kamu. Sudah, saya nanti dipukuli dari golongan iblis yang menjadi jatahnya. Oke, ikat semua itu. Kamu pulang ke negaramu. Saya tidak punya negara. Ya, pulangnya kemana pulangnya? Gini, saya juga pernah mendengar bahwa kita harus saling menyayangi sesama makhluk. Saya tidak butuh disayang kamu. Kenapa? Kok bisa? Kita harus sayang, dirahmati kan? Cara-caranya ya, kamu kembali ke tempatnya, ke tempatmu sana. Tidak mau saya. Itu ternyata diikat semua. Kamu. Diikat semua. Dipercepat bagi bentuk kasih sayang kami, cepat terkasih sayang. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Oke, Met, sadar. Endang? Alhamdulillah. Endang, makane. Minta tendang. Ya ini sama-sama di tubuh saya juga masih banyak iblisnya, sama-sama belajar Hamid ya. Nah, kalau kita mengalami gangguan, jangan dikira setelah ikut amalnya itu terus lancar, enggak. Justru malah tambah kuat tuh gangguan iblis. Kalau kita nggak saling menguatkan seperti ini, nanti kita terlena. Terus aku sendiri, ya gitu. Makanya sering kita belajar bersama, saling menguatkan. Jangan mentang-mentang sudah apa selama ini ya di masalah kita udah selesai terus tenang, enggak. Tidak tinggal diam gitu kan. Enteng? Alhamdulillah enteng. Seperti itu juga bisa dibuat kita semua pemirsa. Ternyata saat ini ya betapa itu banyak golongan manusia yang sudah diperdaya oleh iblis. Tapi juga ada golongan manusia yang memang diizinkan oleh Allah. Mudah-mudahan diselamatkan dari bujuk ayu iblis. Itu teorinya. Lah prakteknya juga pakai tata cara yang benar gitu. Silakan disimak seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini semua hidayah itu mutlak milik Allah. Kami di sini hanya menyampaikan pengalaman yang kami alami. Yang dulu banyak maksiat, gampang mungkar, ya kan? Mudah sekali menjalankan taat, banyak maksiatnya. Sekarang alhamdulillah diberi kemudian untuk belajar taat pada Allah, itu juga nikmat. Itu pelajari, ini yang terjadi pada kami. Adapun pemirsa, jika ada suatu cahaya atau pemahaman, silakan. Seperti itu keadaannya. Namanya golongan iblis tidak pernah tinggal diam apabila anak turun Nabi Adam alaihissalam dari golongan manusia ini itu kembali beribadah kepada Allah dengan cara yang benar. Pemirsa, semua kejadian di dunia ini, semua kejadian yang terjadi di manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Apabila Allah tak mengendaki, pasti akan terjadi. Termasuk kali ini, mudah-mudahan manfaat apabila ini kebenaran. Itu dari Allah datangnya. Karena Hakim mutlak milik Allah, di sini banyak kesalahan kekurangan, itu karena kebodohan kami di sini. Mudah-mudahan manfaat. Ini pengalaman nyata kami di sini. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Terima kasih, semoga manfaat. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.